Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auberta Mira Ardelia. Saya dari Pendidikan Biologi kelas 1A dengan NIM 004. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai plantae. Plantae dibagi menjadi 5: alga, fungi, bryophyta, pteridophyta, dan spermatophyta. Spermatophyta sendiri dibagi menjadi 2: Angiospermae dan Gymnospermae. Yang pertama, alga. Alga dibedakan berdasarkan warna pigmennya, yaitu yang pertama, Rhodophyta atau alga merah memiliki pigmen berwarna merah atau phycoerythrin yang sangat banyak. Alga merah umumnya makroskopis dan struktur tubuhnya menyerupai talus. Selanjutnya, Chlorophyta atau alga hijau memiliki dinding sel, memiliki klorofil A, B, dan B-karoten, serta menyimpan produk hasil fotosintesisnya dalam berupa amilum atau pati. Lalu ada Chrysophyta atau alga coklat keemasan. Kebanyakan hidup di air tawar. Alga ini memiliki makanan yang disimpan sebagai laminarin, yaitu suatu polisakarida sebagai simpanan makanan pada alga ini, dan memiliki pigmen fotosintetik yaitu klorofil C, klorofil A, xanthofil, dan pigmen karoten. Lalu, Cyanophyta atau alga hijau biru merupakan makhluk hidup prokaryotik. Habitatnya adalah di air tawar, air laut, tempat yang lembab, batuan-batuan yang basah, menempel pada tumbuhan atau hewan, di kolam yang banyak mengandung bahan organik atau nitrogen, di sumber air panas atau suhu mencapai 80 derajat Celcius, dan di perairan tercemar. Lalu yang terakhir, Phaeophyta atau alga kecoklatan. Umumnya terdiri atas organisme multiseluler yang hidup di laut dan memiliki pigmen xanthofil atau pigmen warna coklat. Salah satu kelas yang akan saya jelaskan yaitu Chlorophyta. Ciri dari Chlorophyta yaitu ada yang bersel satu, ada yang membentuk koloni. Bentuk tubuhnya ada yang bulat, filamen, lembaran, dan ada yang menyerupai tumbuhan tinggi. Bentuk dan ukuran kloropas beraneka ragam, ada yang seperti mangkuk, busa, jala, atau binatang. Pada sel reproduktif yang motil terdapat pigmen yang disebut sigma atau bintik mata merah. Di dalam sitoplasma, sel yang dapat bergerak terdapat vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil berfungsi sebagai alat osmoregulasi. Inti sel alga hijau memiliki dinding, sehingga bentuknya tetap. Pada alga hijau yang motil terdapat 2 flagela yang sama panjang. Cara hidup Chlorophyta yaitu alga hijau hidup secara autotrof. Alga ini berwarna hijau karena adanya klorofil A, B, karoten, dan xanthofil. Ada pula yang bersimbiosis dengan jamur membentuk lumut gerak. Reproduksi Chlorophyta. Reproduksi seksual terjadi dengan pembentukan zoospora, yaitu spora yang dapat bergerak atau berpindah tempat. Zoospora berbentuk seperti buah pir yang memiliki 2-4 bulu cambuk, vakuola kontraktil, dan 1 bintik mata berwarna merah. Reproduksi seksual berlangsung dengan konjugasi, yaitu bersatunya zigospora. Zigospora tidak memiliki alat gerak. Habitat Chlorophyta yaitu di air tawar, di air laut, dan tanah-tanah yang basah. Ada pula yang hidup di tempat kering. Lalu, spesies Chlorophyta yang saya temukan yaitu Spirogyra. Cirinya yaitu tubuhnya berbentuk berfilamen. Setiap sel memiliki 1 atau lebih kloropas yang memanjang. Inti terletak di tengah. Sitoplasma terbungkus di dalam dinding sel, reproduksi, konjugasi, dan fragmentasi. Selanjutnya yang kedua ada fungi. Fungi merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan tidak memiliki klorofil. Habitat fungi yaitu di darat dan di tempat yang lembab. Kingdom fungi terdiri atas 4 divisi, yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Perbedaan dari keempat divisi itu dilihat dari reproduksinya. Zygomycota, jamur
Zygomicota bisa menghasilkan spora, maka cara reproduksinya dapat dilakukan secara aseksual, yaitu apabila sporangium telah matang, biasanya berwarna hitam, maka dindingnya robek dan pecah yang menghasilkan banyak spora. Selanjutnya akan keluar dan menyebar membentuk hifa baru. Lalu Ascomycota, benang dan hifanya bersekat dan berinti banyak serta terdapat kantung yang di dalamnya terdapat spora. Kantung ini disebut askus, berbentuk seperti mangkuk atau botol yang akan menghasilkan spora. Para ahli menyebutkan spora askus ini dengan conidia. Warna conidia ada yang merah, hitam, biru, dan hijau. Warna ini tergantung dari jenis jamurnya. Lalu ada Basidiomycota. Basidiomycota, jamur ini memiliki perkembangan paling tinggi di antara kelompok jamur lainnya, yaitu merupakan jamur yang makroskopis, dapat dilihat langsung, dan mempunyai ukuran yang besar. Bentuk tubuhnya menyerupai payung. Bentuk dan warnanya bermacam-macam. Tubuh buahnya ini disebut basidiokarp. Secara umum, struktur jamur Basidiomycota terdiri atas 4 bagian, yaitu tudung, tangkai, lamela, dan anulus. Yang terakhir, Deuteromycota. Ciri-ciri jamur Deuteromycota yang paling utama dapat dilihat dari cara reproduksinya. Jamur Deuteromycota ini berkembang biak dengan conidia dan belum termasuk tahap seksualnya. Tidak ditemukan askus maupun basidium sehingga tidak termasuk di dalam kelas jamur Ascomycota atau Basidiomycota. Oleh karena itu, jamur ini merupakan jamur yang termasuk ke dalam tidak sempurna atau jamur imperfeksi. Yang akan saya jelaskan dari keempat kelas yaitu Zygomicota dan Basidiomycota. Yang pertama, Zygomicota. Ciri dari Zygomicota yaitu hidup di tempat yang lembab, membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut zygospora, memiliki hifa bercabang dan tidak bersekat, dengan dinding sel tersusun atas zat kitin. Stolon atau hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat dan menghubungkan dua kumpulan sporangium. Rhizoid yaitu hifa yang menembus substrat untuk menyerap makanan. Sporangiofor yaitu hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat. Umumnya mempunyai rhizoid yang berguna untuk melekat pada substrat. Zygomicota bereproduksi dengan cara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual dengan membentuk spora vegetatif. Sporangium yang masak pecah menjadi miselium baru. Reproduksi seksual dengan cara membentuk spora khusus yaitu zygospora dengan cara konjugasi. Contoh dari Zygomicota yaitu Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus adalah nama lain dari jamur tempe busuk. Jamur tempe busuk ini aman untuk dikonsumsi karena dalam kandungan tempe busuk tidak menghasilkan toksin, melainkan menghasilkan asam laktat. Karakteristik pada jamur tempe busuk ini yaitu memiliki koloni berwarna putih, hifa yang bercabang membentuk miselium serta membentuk sporangium yang berisi spora. Bentuknya rhizoid atau menyerupai akar, hifanya tidak memiliki sekat, sporangiospora tumbuh dari stolon dan menghadap ke udara. Lalu ada Basidiomycota. Basidiomycota sering disebut sebagai the club fungi atau sering disebut sebagai jamur pada umumnya, cendawan atau mushroom. Ciri jamur Basidiomycota adalah memiliki basidium. Basidium tersebut bisa berkembang dalam bentuk seperti insang, pori-pori seperti gigi atau struktur lainnya. Hifa dari Basidiomycota umumnya dikaryotik atau memiliki 2 inti. Kebanyakan dan terkadang memiliki hubungan yang saling mengapit. Sel-sel tersebut dipisahkan oleh septa yang kompleks. Anggotanya kebanyakan berupa jamur makroskopis. Kelompok ini memiliki miselium yang bersekat dan memiliki tubuh buah atau basidiokarp yang panjang, berupa lembaran-lembaran yang berliku-liku atau bulat. Jamur ini umumnya hidup saprofit dan parasit. Umumnya berkembang biak secara aseksual dengan conidium. Contoh dari jamur Basidiomycota yaitu Agaricus bisporus atau jamur kancing. Ciri-ciri jamur kancing yaitu berbentuk hampir bulat seperti kancing, berwarna putih bersih krem atau coklat muda, tidak memiliki klorofil, memiliki tangkai yang pendek. Selanjutnya ada Auricularia auricula.
Cirinya, karakteristik dari jamur kuping ini adalah memiliki tubuh buah yang kenyal atau mirip gelatin. Namun, pada keadaan kering, tubuh buah dari jamur kuping ini akan menjadi keras seperti tulang. Warna tubuh buah jamur ini pada umumnya hitam atau coklat kehitaman. Bagian tubuh dari jamur kuping berbentuk seperti mangkuk atau seperti kuping. Lalu ada Bryophyta. Bryophyta atau lumut. Lumut merupakan divisi tumbuhan yang tidak memiliki akar dan daun sejati, namun tetap dapat menyerap hara dan melakukan fotosintesis. Lumut diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Anthocertopsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Perbedaan dari ketiga kelas tersebut ialah Hepaticopsida memiliki tubuh berupa talus yang memiliki rizoid. Talus pada lumut hati terbagi menjadi beberapa lobus seperti bentuk hati hewan. Bryopsida atau lumut daun memiliki struktur tubuh yang mirip dengan batang, daun, dan akar rizoid, tetapi tidak memiliki sel atau jaringan dan fungsi layaknya pada umumnya tumbuhan tingkat tinggi. Sekumpulan tanaman lumut ini membentuk sebuah hamparan hijau yang cukup luas dengan sifatnya yang seperti karet busa sehingga dapat menyerap air dan menahannya. Anthocertopsida atau lumut tanduk memiliki kemiripan tubuh dengan lumut hati, akan tetapi memiliki perbedaan yang terdapat pada sporofitnya. Bentuk sporofit lumut jenis ini memiliki bentuk kapsul yang memanjang seperti tanduk hewan. Dari ketiga kelas tersebut, saya akan menjelaskan Hepaticopsida dan Bryopsida. Hepaticopsida dengan memiliki ciri memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran seperti bentuk sebuah hati dan memiliki banyak lekukan. Tumbuhan ini memiliki struktur tubuh yang meliputi akar, batang, dan juga daun. Lumut hati memiliki 2 cara untuk bereproduksi, yaitu dengan cara aseksual dan seksual. Tumbuhan ini memiliki alat reproduksi yang berbentuk seperti sebuah payung. Dapat melakukan sebuah proses fotosintesis untuk menghasilkan sumber makanannya sendiri. Jadi dia bersifat autotrof. Umumnya dapat tumbuh dan menempel di bebatuan tanah dan juga daun-daun pepohonan. Contoh dari lumut Hepaticopsida ini yaitu genusnya Rykia-L. Rykia-L adalah genus lumut hati dalam urutan Marsantiales, tanaman kecil dan talus yang tidak dibedakan menjadi akar, batang, dan daun tergantung pada spesiesnya. Lalu ada Bryopsida. Bryopsida adalah lumut sejati yang berjumlah terbanyak dari lumut lainnya. Tubuh lumut daun ini bentuknya mirip dengan tumbuhan kecil tegak. Secara umum, lumut daun terlihat sudah mempunyai batang daun, akan tetapi belum memiliki akar sejati. Akar cuma berbentuk rizoid yang serupa dengan benang. Cirinya yaitu akarnya belum berwujud akar, yakni masih berwujud rizoid. Fase dominannya yaitu fase gametofit. Spora terdiri atas 2 lapisan, yakni endospora dan eksospora. Habitatnya di tempat lembab. Sporofitnya terdiri atas bagian apofisis, seta, columella, vaginula, dan calipatra. Sporofit secara umum cenderung kecil, umurnya pendek, dan hidupnya tergantung gametofit. Reproduksi generatif dengan archegonium, vegetatif dengan spora, yakni yang bisa menghasilkan antheridium dan ovum yang dengan hasil spermatozoid. Yang selanjutnya Pteridophyta. Pteridophyta atau tumbuhan paku sering disebut juga sebagai tumbuhan berpembuluh karena memiliki pembuluh pengangkut. Tumbuhan paku merupakan kelompok Plantae yang tubuhnya sudah berbentuk kormus atau sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Meskipun ada beberapa kelompok paku yang struktur tubuhnya belum lengkap, klasifikasi tumbuhan paku dibagi menjadi 4 divisi, yaitu Psilopsida, Lycophyta, Equisetaceae, dan Pteropsida. Perbedaan dari keempat kelas itu, Psilopsida atau paku purba tidak berdaun atau berdaun mikrofil, bercabang menggarpu, tidak berakar, akarnya berupa rizoid, memiliki spora yang homospora. Lalu Lycophyta atau paku kawat memiliki ciri batang dan akar-akarnya bercabang-cabang dan menggarpu. Daunnya kecil-kecil, tidak bertangkai, selalu bertulang satu saja, dan ada beberapa bangsa dan daun-daunnya
memiliki lidah-lidah atau ligula. Lalu Equisetinae atau paku ekor kuda. Disebut paku ekor kuda karena memiliki percabangan batang yang khas berbentuk ulir atau lingkaran, sehingga menyerupai ekor kuda. Pteropsida atau paku sejati. Sporofit pteropsida memiliki akar, batang, dan daun. Ukuran batang bervariasi, ada yang kecil dan ada pula yang besar seperti pohon. Batangnya berada di bawah permukaan tanah atau rizom. Dari keempat kelas tersebut, saya akan menjelaskan yang Pteropsida. Pteropsida memiliki ciri yaitu memiliki daun makrofil atau lebih besar dari tumbuhan paku yang lainnya. Terdapat sorus yang menggulung pada usia muda. Di dalam sporofil terdapat sporangium, memerlukan air untuk sperma dan sel telur saat proses pembuahan, membutuhkan angin untuk menyebarkan spora ke berbagai daerah baru. Homospora atau isospora. Tumbuh di daerah berhawa dingin seperti pegunungan, dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Batang tumbuh tegak di atas permukaan, batang juga rimpang atau rizom terbenam di dalam tanah. Contoh dari Pteropsida yaitu pteris. Secara umum, pteris merupakan tanaman terestrial atau batu. Jenis paku ini hidup di tempat-tempat terbuka dan tanah yang kering sehingga sangat disenanginya. Bahkan jenis ini juga tumbuh pada batu-batuan di sekitar kawah atau pada tepi sungai yang menyukai kelembapan. Pteris sorusnya pada urat tepi, tertutup oleh tepi daun. Daun membagi menyirip oleh tepi daun. Daun membagi menyirip sampai menyirip ganda. Kadang-kadang bercabang, menjari, atau membentuk kaki. Tidak terlepas dari rimpang kebanyakan paku tanah, misalnya Pteris sp. Ini adalah tumbuhan paku yang saya tanam di rumah saya, dan di sebelahnya ada contoh herbarium dari Pteris. Selanjutnya dari kingdom Spermatophyta ada Gymnospermae. Gymnospermae merupakan tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Pada tumbuhan ini biji nampak langsung atau terletak di antara daun-daun penyusun strobilus atau runjung. Gymnospermae terdiri dari beberapa divisi baik yang sudah punah maupun yang masih ada sampai sekarang, yaitu mencakup 3 divisi yang telah punah dan 4 divisi yang masih bertahan. Tumbuhan Gymnospermae yang masih ada sampai sekarang yaitu Cicadinae, Coniferae, dan Gnetinae. Keempat divisi tersebut dibedakan dari bentuk strobilusnya. Cicadinae, kelompok tanaman dianggap memiliki pertumbuhan sekunder yang terbaik, yang pada dasarnya berarti mereka dapat meningkatkan lebar serta panjang. Serbuk sari dan benih kerucut sikas ditanggung pada tanaman yang berbeda, yang berarti ada tanaman jantan dan ada pula tanaman betina. Kerucut laki-laki yang mikrosporofil dengan berbagai mikrosporangia, sementara kerucut perempuan megasporofil dengan lebih dari 1 bakal biji. Lalu Coniferae. Coniferae juga dikenal sebagai tumbuhan runcung, contohnya termasuk pohon pinus, firs, dan cemara. Tanaman ini biseksual sangat kecil. Kerucut laki-laki berkerumun di cabang-cabang yang lebih rendah dan besar. Kerucut perempuan soliter pada cabang atas. Serbuk sari sangat berkurang dan dengan kantung udara besar, memberikan kepadatan rendah, dan dengan demikian meningkatkan penyebaran angin. Yang terakhir ada Gnetinae. Gnetum adalah kelompok pohon tropis dan tanaman merambat dengan daun kasar besar yang memiliki lamina yang luas dan bersih seperti pembuluh darah. Kerucut jantan pada dasarnya adalah lapisan mikrosporangia dan ovula yang diaborsi selama sementara strobilus betina terdiri dari susunan melingkar bakal biji. Tidak ada archegonium yang dibentuk pada tanaman ini. Saya akan menjelaskan kelas Cicadinae. Contohnya yaitu sikas rumpi. Sikas rumpi dengan morfologi akar dari tanaman ini berbentuk akar tunggang. Batangnya cenderung sama dengan pohon palem. Daunnya
mirip dengan keris dengan daun majemuk yang menyirip. Bunganya masuk ke dalam kategori monoecious. Pada Strobilus betina, bunga tersebut terdiri dari megasporofil yang berbentuk seperti keris berlekuk-lekuk, sedangkan pada Strobilus jantan terdiri dari mikrosporofil yang berbentuk seperti susunan sisik yang rapat. Lalu ada Coniferae, contohnya Pinus mercusi atau pohon pinus. Strobilus jantan dan betina pada pinus ini terpisah, namun masih berada pada satu pohon yang sama. Bunga jantan mirip untai, benang sari banyak, tangkai sari dengan ujung serupa perisai. Ruang sari 2 menggantung di bawah perisai ujung. Strobilus jantan membawa banyak mikrosporofil yang tersusun spiral. Pada tiap mikrosporofil terdapat sepasang mikrospora bersayap. Bunga betina yang dinamakan kerucut dengan banyak sisi kerucut yang tertimbun rapat, tersusun secara spiral. Sisik penutup serupa selaput, kerap kali kemudian menghilang. Strobilus betina membawa sejumlah sisi ovula yang juga tersusun spiral. Sisi ovula tumbuh pada ketiak sisi braktea. Sel kelamin jantan dihasilkan oleh runjung jantan atau Strobilus jantan. Sel kelamin betina dihasilkan oleh Strobilus betina. Bijinya pipi berbentuk bulat, telur dengan sayap besar. Strobilus betina yang sudah masak tumbuh menjadi konus atau runjung yang mengeras dan mengayu. Yang terakhir ada Angiospermae. Angiospermae merupakan tumbuhan yang memiliki biji tertutup. Artinya bakal biji dilindungi oleh bakal buah. Angiospermae mencakup semua tumbuhan yang memiliki bunga dan menghasilkan biji tertutup di dalam sebuah karpel. Karpel merupakan daun yang dimodifikasi membungkus benih kemudian dapat berkembang menjadi buah. Klasifikasi Angiospermae banyak sekali, tetapi yang saya temukan hanya beberapa di antaranya yaitu Asteraceae, Rubiaceae, Apocynaceae, Solanaceae, dan Canaceae. Angiospermae juga dibagi dua, dikotil dan monokotil. Ciri dari dikotil yaitu memiliki biji berkeping dua, memiliki akar tunggang, tidak mempunyai tudung akar, memiliki daun menjari atau menyirip, umumnya memiliki akar dan batang yang besar, memiliki kambium pada batang, memiliki 2, 4, atau 5 kelipatan bunga. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dan penjelasan saya yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.